Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ittaqullah faqad fazal muttaqun wal 'aqibatu lil muttaqin. Mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sesungguhnya orang-orang yang beruntung hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akibat yang baik, hasil yang terbaik itu pun hanya diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hendaknya kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, demikian pula kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang amat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, tidak lain yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjalankan amal-amal yang saleh, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, demikian pula meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat yang besar, yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hanya saja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di sana ada suatu perkara yang lebih penting daripada beramal saleh. Bahkan perkara ini lebih harus kita perhatikan daripada beramal saleh itu sendiri, yaitu menjaga amal saleh tersebut agar tidak gugur dan tidak rusak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, demikian pula taatilah Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian rusak amalan-amalan kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita kepada suatu perkara yang bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat, yaitu
kita hendaknya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang suatu perkara, yang mana perkara ini jangan sampai kita lupakan tatkala kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan, janganlah kalian rusak amalan-amalan kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkadang kita beramal dengan amalan-amalan saleh, yang mana kita mengharap amalan tersebut bisa bermanfaat di sisi kita atau bermanfaat untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita terkadang tidak sadar bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang mana perkara-perkara tersebut bisa merusak bahkan menggugurkan amalan-amal saleh kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya beliau Al-Wabilus Sayyib, beliau mengatakan wa muhbitatul a'mal wa mufsidatuha aktsaru min an tuhsar. Kata beliau bahwasanya perkara-perkara yang bisa menggugurkan suatu amalan, demikian pula perkara-perkara yang bisa merusak suatu amalan, aktsaru min an tuhsar, kata beliau, lebih banyak untuk dihitung. Banyak sekali perkara-perkara yang di sana, perkara-perkara tersebut bisa merusak amalan-amalan saleh, amal-amal kebaikan yang kita laksanakan. Maka kata beliau setelahnya, walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituh, kata beliau. Akan tetapi yang paling penting wahai kaum muslimin, walaysa sya'nu, dan bukanlah hal yang paling penting itu fil amal hanya sekedar beramal saja. Innama sya'nu, hanya saja perkara yang lebih penting daripada beramal adalah hifdzul amal, menjaga amalan tersebut, mimma yufsiduhu wa yuhbituh, dari perkara-perkara yang bisa merusak amalan tersebut, demikian pula menghancurkan dan menggugurkan amalan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jangan pernah kita merasa tatkala kita beramal dengan amalan saleh kemudian amalan tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa bahwasanya amalan kita adalah amalan yang paling terbaik yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi di sana kita melakukan suatu amalan, kita melakukan suatu perbuatan yang ternyata perbuatan tersebut bisa merusak amalan-amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Dan di antara amalan-amalan tersebut atau perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-ujub bil amal saleh. Di antara perkara yang bisa merusak amal kebaikan kita adalah al-ujub, bangga diri dengan amal saleh yang telah kita lakukan. Kita membaca Al-Quran, kemudian kita bangga dengan bacaan tersebut dan kita merasa bahwasan tidak ada orang lain yang bisa menyaingi kita. Kita melakukan sedekah, kita mengeluarkan zakat, kita berinfak dan yang semisalnya, kemudian kita bangga dengan amalan-amalan tersebut. Kita melakukan salat, baik itu salat wajib pun maupun salat sunnah, kemudian kita berbangga dengan amalan tersebut. Maka hendaknya kita berhati-hati. Sifat ujub tersebut, bangga tersebut bisa merusak amalan kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya beliau Al-Fawaid, beliau menyebutkan suatu perkataan, kata beliau, wala syai'a afsada lil amali salih minal ujbi wa ru'yatin nas. Kata beliau, dan tidak ada sesuatu perkara yang mana perkara ini bisa atau lebih merusak dari amalan-amal saleh yang dilakukan seorang hamba daripada sikap bangga diri, ujub, dan pingin dilihat oleh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkadang muncul di hati seorang hamba
tatkala dia melakukan amal-amal saleh, tatkala dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwasannya amalan dia sudah banyak. Dia merasa dialah orang yang pertama yang menjalankan amalan tersebut. Fahadhari hadari, hati-hati. Kita lihat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana kita ketahui beliau adalah sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam, banyak mengambil hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan mendapatkan rekomendasi khairul qurun oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula mendapatkan rekomendasi radhiyallahu anhum wa radhu'an. Tapi toh ternyata beliau radhiyallahu ta'ala an, ketika ajal menjemput beliau atau di waktu-waktu sakaratul maut, sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan suatu perkataan yang harus selalu kita ingat. Kata beliau, az-zadu qalil was-safarut tawil, atau as-safarut tawil waz-zadu qalil. Perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala masih jauh, akan tetapi bekalku masihlah amat sedikit. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Beliau tidak bangga dengan ilmu yang beliau miliki. Beliau tidak merasa bahwasanya ilmu yang beliau miliki itu banyak. Demikian pula kondisi beliau karena sahabatnya Nabi alaihi salatu wasallam membuat beliau bangga. Tidak. Beliau mengatakan perjalanan masih jauh, akan tetapi bekal dari amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah masihlah amat sedikit. Oleh karena itu Al-Imam Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman miliknya Imamul Baihaqi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, iyyakum wal ujub fa innal ujuba muhlikatun li ahli wa innal ujuba la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, iyyakum, berhati-hatilah kalian dari penyakit al-ujub. Berhati-hatilah kalian dari penyakit berbangga diri. Fa innal ujuba muhlikatun li ahli. Kata beliau, maka sesungguhnya penyakit ujub itu bisa membinasakan orang-orang yang memiliki penyakit tersebut. Wa innal ujuba la ya'kulul hasanat. Dan kata beliau, dan bahwasanya penyakit ujub tersebut bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Kita bisa lihat bagaimana api itu tatkala melahap dan membakar kayu tersebut amat sangat cepat sekali. Maka demikian pula sikap atau penyakit bangga diri dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, ini amat sangat berbahaya sekali. Ini amat sangat berbahaya sekali yang harus selalu kita waspadai. Karena terkadang tanpa kita sadari penyakit tersebut masuk kepada diri kita. Kita merasa bahwasanya kitalah orang-orang yang paling terbaik. Kita merasa bahwasanya kitalah yang akan masuk surga sedangkan yang lain tidak. Kita merasa bahwasanya kitalah yang paling banyak ketaatannya sedangkan yang lain tidak. Hati-hati dari penyakit ujub ini. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, demikian pula dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang mana di sana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang mana 3 perkara ini bisa membinasakan seseorang hamba. Fadzakara minha, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di antara perkara yang bisa membinasakan seseorang adalah i'jabul mar'i binafsi, tatkala seseorang itu merasa bangga dengan dirinya, merasa bangga dengan amal saleh yang telah dia kerjakan. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau juga pernah mengatakan, wala a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub. Kata Imam Ibnul Mubarak, wala a'lamu fil musallin, dan aku tidak mengetahui kepada orang-orang yang salat,
Aku tidak mengetahui suatu sifat yang ada pada orang-orang yang menjalankan ketaatan ibadah salat, yang mana sesuatu itu lebih jelek minal ujbi, daripada penyakit ujub. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hendaknya tatkala kita beramal dengan suatu amalan, kita perhatikan lagi hati-hati kita. Jangan sampai amalan tersebut menghantarkan kita, membawa kita jadi orang-orang yang sombong, jadi orang-orang yang berbangga dengan suatu amalan, entah itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tattaqun. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula termasuk dari perkara-perkara yang amat sangat bahaya, yang bisa merusak dan menghancurkan amal saleh kita, yaitu az-zulm, perbuatan zalim. Perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menjadi suatu faktor yang mana faktor tersebut atau kezaliman tersebut menghancurkan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Sama saja apakah kezaliman tersebut berupa perkataan seperti menggibai, mencaci dan yang semisalnya, ataupun kezaliman yang berupa perbuatan, menampar, memukul ataupun yang semisalnya kepada orang lain. Kezaliman ini amat sangat membahayakan amal seorang hamba. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang merugi itu? Apakah kalian tahu siapakah sejatinya orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat pada waktu itu mengatakan, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Kata para sahabat, orang-orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasul adalah orang-orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Hartanya ludes semua. La dirham wala dinar, enggak ada. Inilah orang bangkrut, kata para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, menerangkan siapakah sejatinya orang-orang yang bangkrut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang-orang yang esok pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala zakatnya, dengan membawa pahala puasanya dan pahala-pahala yang lain. Banyak amal saleh yang dia lakukan. Akan tetapi dia pernah mencaci fulan, dia pernah memaki fulan, dia pernah menggibai fulan, dia pernah memukul fulan. Lihat, kezaliman dia lakukan. Padahal amal saleh yang dia lakukan banyak, tapi dia tetap melakukan perbuatan zalim. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis tersebut, fa ukhidha min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan, pahala-pahala amal saleh yang dilakukan oleh orang tersebut diambil dan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau seandainya kebaikannya habis,
tapi kezalimannya masih banyak, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi akan diambil dan diberikan kepada dia. Faturiha finnar. Kemudian setelah itu dia dicampakkan dan dibuang ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang namanya seseorang mukmin yang sejati bukan hanya sekedar memperhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar memperhatikan bagaimana ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang benar-benar ingin mengharapkan pahala, ingin mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia juga memperhatikan bagaimanakah muamalah dia dengan sesama manusia. Tidak keluar dari lisannya kecuali yang baik. Tidak muncul dari perbuatannya melainkan perbuatan yang baik. Inilah mukmin yang sejati, yang dia akan mendapatkan surga dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaknya kita berusaha bersama-sama untuk mengoreksi kembali amalan-amalan kita. Apakah amalan-amalan tersebut telah selamat dan aman dari perkara-perkara yang bisa merusakkannya, telah aman dari perkara-perkara bisa menghancurkannya. Karena terkadang kita tidak sadar, kita hanya peduli bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan bagaimanakah hubungan kita dengan manusia yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa diambil manfaatnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimissalah.